Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, setiap orang punya keahlian berbeda. Seseorang yang ahli dalam bidangnya, dia menguasai benar. Dan biasanya kalau dia menguasai benar, kita yang tidak tahu bidang orang itu, kita harus mengikutinya. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Pada waktu Paulus sedang dalam perjalanan menuju Roma, Paulus harus menggunakan kapal. Kalian tahu, kapal itu yang membawa kapal itu seorang nahkoda, atau biasa orang lain menyebutnya kapten kapal. Kalau mobil yang bawanya kita sebut sopir. Nah, kapten kapal ini dia selalu melewati lautan. Lautan itu begitu luas, anak-anak. Kalian lihat di sini ada pulau-pulau ya. Bahkan ada satu pemandangan di mana kita melihat hanya garis saja. Tidak bisa kita ukur jauhnya. Nah, Paulus akan mengadakan perjalanan ke Roma, tempat yang jauh melewati lautan menggunakan kapal. Tetapi karena cuaca yang buruk, mereka mampir di salah satu pulau. Anak-anak, ketika kapal itu mengalami kadang di lautan begini ada ombak ya, karena angin kencang. Jadi mereka mampir di satu pelabuhan. Mereka pergi dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, sampailah mereka di Pelabuhan Indah. Sebenarnya tempat itu baik, tetapi menurut kepala pengawal, bahkan nahkoda kapal, jurumudi, tidak baik mampir di situ ketika musim dingin ya. Tidak baik tinggal di pelabuhan itu. Tetapi Paulus merasa bahwa lebih baik mereka tinggal di pelabuhan itu karena dia melihat tidak baik untuk melanjutkan perjalanan ya, untuk berlayar. Tetapi sayangnya kepala prajurit lebih percaya kepada nahkoda dan jurumudi. Ya, tentu saja dia lebih percaya kepada nahkoda, karena nahkoda itu sudah terbiasa membawa kapal ya, melewati lautan. Sedangkan Paulus kan bukan latar belakang sebagai pelaut ya, bukan latar belakang bawa kapal. Tetapi Paulus sudah berdoa kepada Tuhan. Dia katakan jangan berlayar. Tetapi akhirnya kata nahkoda kapal dan jurumudi, cuaca cerah, bagus, kita selalu biasa seperti ini nih, angin bertiup sepoi-sepoi. Akhirnya berlayarlah kapal itu meninggalkan Pelabuhan Indah. Ketika mereka berlayar, setelah mereka meninggalkan pelabuhan itu, ke tengah lautan angin sangat kencang. Tiba-tiba datang badai. Anak-anak, bahkan badai itu berhari-hari. Langit begitu gelap. Maka orang-orang di kapal mulai membuang semua muatan kapal supaya mereka tidak karam kapal mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar ya? Kapal itu mau tenggelam. Berhari-hari orang-orang sudah tidak pernah makan lagi. Paulus berkata, ketika Paulus berdoa, malaikat Allah datang kepada Paulus dan berkata, Paulus, tidak ada satupun dari orang yang di kapal ini akan binasa. Kamu akan tetap pergi ke Roma untuk memberitakan tentang firman Allah. Hanya kapal ini yang akan binasa. Orang-orang di sini akan selamat karena engkau. Sebab apa? Paulus tidak sendirian. Ada tentara-tentara Roma yang menyertai. Bahkan tahanan-tahanan yang lain bersama Paulus. Ada penumpang-penumpang lain begitu banyak. Anak-anak, benar,
Ketika Paulus selesai berdoa, dia berkata kepada kapten, beritahukan ya kepada nahkoda atau kapten kapal, beritahukan kepada orang-orang ini, makan. Sebab sudah berhari-hari mereka tidak mau makan. Makan supaya ada kekuatan. Sebab malaikat Allah telah datang kepadaku dan memberitahukan, tidak ada yang akan binasa kecuali kapal. Waktu lalu kan saya sudah bilang, kata Paulus, jangan melanjutkan pelayaran ini. Tapi kalian tidak mau dengar saya. Tetapi ketika masa sulit seperti ini, saya mau bicara. Kalian harus dengarkan. Kita harus makan. Kalian harus makan supaya kuat. Dan percaya, jangan ada orang yang tinggalkan kapal ini. Tidak ada yang binasa. Tapi kalau kalian coba tinggalkan kapal ini, kalian tidak akan selamat. Anak-anak, kadang kita sulit menerima nasihat. Orang lain merasa saya lebih pintar, saya lebih tahu keadaan. Seperti nahkoda dan jurumudi. Dia merasa dia yang biasa menguasai lautan. Tetapi Paulus bicara berdasarkan suara Tuhan. Anak-anak, kalau kalian dinasehati oleh orang tua, oleh pendeta kalian, oleh guru sekolah minggu, dengarlah nasihat itu. Mungkin ada bidang kalian hebat, tetapi nasihat yang datang dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang tua, itu untuk menolong kalian, untuk menyelamatkan kalian dari keadaan-keadaan yang sulit, dari kesukaran-kesukaran hidup. Jadi mari setiap nasihat kita terima, kita lakukan. Selama nasihat itu adalah dari kebenaran firman Tuhan, itu akan memberkati kalian, itu akan menolong hidup kalian. Mazmur 16 ayat 7a. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu taat dan menerima nasihat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi,